Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarira Hindi Zahran dan saya tidak sendiri dengan rekan saya Lula. Di sini kami akan menjelaskan dan juga memberikan tutorial bubble sort yang ada di pemrograman array C++. Oke. Lalu selanjutnya untuk penjelasannya. Nah, di dalam pemrograman itu memiliki konsep penting dalam pengurutan atau yang biasa disebut dengan sorting. Salah satunya yaitu bubble sort. Nah, bubble sort ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya ini salah. Proses ini terus diulang-ulang sampai seluruh data itu tersusun dengan benar. Nah, kenapa dinamakan bubble sort? Karena elemen dengan nilai besar akan menggelembung ke posisi akhir. Jadi istilahnya seperti gelembung air yang meluap gitu, yang naik ke permukaan. Lalu untuk prinsip kerja bubble sort sendiri, yang pertama membandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Lalu jika elemen pertama lebih besar, maka ditukar dengan elemen yang lebih kecil atau elemen sebelum atau selanjutnya. Lalu lanjut ke pasangan berikutnya hingga akhir array. Lalu proses ini tuh diulang terus dari awal hingga tak ada lagi yang perlu ditukar. Jadi contohnya seperti di layar ya, contohnya seperti mengurutkan 5 2 4 5 2 4 3 1 diurutkan sampai yang terkecil yaitu 1 2 3 4 dan 5. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan bubble sort sendiri, kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak memerlukan struktur data tambahan. Lalu kekurangannya ini di kompleksi waktu dan kurang efisien untuk data besar. Jadi bubble sort ini cocoknya untuk data-data yang simpel dan kecil aja. Nah, kesimpulan di sini adalah algoritma sorting sederhana yang menggunakan perbandingan dan pertukaran elemen secara berulang. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan meskipun memiliki kompleksitas waktu hingga kurang efisien untuk data berukuran besar. Bubble sort tetap relevan untuk pembelajaran awal konsep sorting dan pengelolaan array dalam pemrograman. Jadi, bubble sort ini cocok untuk pembelajaran pemula tentang pemrograman dan pengelolaan array. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya dan dilanjutkan oleh Lula. Kan nama saya Lulane Kamila, sama teman saya tadi Zarita. Tadi sudah dijelaskan ya tentang materi bubble sort. Nah, ini saya akan menjelaskannya lewat codingan di VS Code. Nah, kita coba mulai ya langsung. Nah, jadi bubble sort ini adalah perbandingan dan pertukaran elemen yang bisa berulang gitu. Nah, ini tuh terbilang cukup mudah ya untuk codingan array ini. Insya Allah lah mudah dipahami. Ayo kita mulai saja ya. Nah, di sini saya udah menambahin header ya. Sekarang kita nambahin apa sih entry point. Terus kita tambahin integer datanya dengan bentuk array. Misal sini 100, kita tambahin n. Nah, n ini juga termasuk integer ya, buat membantu si datanya ini bekerja. Kita input misal kita masukkan jumlah data yang ingin kita bandingkan. Itu n ya. Terus itu kita masukkan for juga dengan integer sama dengan 0. Jadi kurang dari n dan increment i. Nah, kita masukkan lagi si out ya dengan ini dengan kalimat seperti ini. Nah, kenapa masukkan data ke gitu nggak pakai nomor? Nah, ini tuh biar apa sih, biar di codingannya itu kalau misal kita run ya, nanti tuh muncul apa
masukkan datanya tuh misal ke 1, ke 2, ke 3, jadi berurutan gitu. Nah, kita tambahin i sama itu biar i angkanya itu berurutan. Kita input lagi ya slotnya. Kita masukkan jumlah data yang dibandingkan. Lagi masukkan data yang belum dibandingkan menggunakan bubble sort. Ini ya apa? Ini nggak ada yang salah ya. Soalnya kalau yang salah itu kayak nah ininya tuh warna merah. Nah, terus kita lanjut aja ya. Nah, di sini ini itu tukar. Nah, ini tuh bertujuan untuk apa? Agar si bubble shotnya itu apa sih berjalan gitu si kodenya itu, jadi nggak nyebabin error gitu. Nah, ini ada yang salah kenapa ya? Coba kita ambil saja ya, masukin lagi file bubble shot dengan integer data dan integer n. Kita masukin for sama seperti yang tadi, integer i dengan inisiasi integer i dengan 0, i kurang dari n, dan increment i. Kita input lagi for ya. Tapi sama ya, dalam integernya tuh sama kayak ini, i sama dengan 0, tapi diganti aja gitu di hurufnya tuh, jadi misal j dengan n times j lebih dari sama dengan i ini. Nah, terus j minim, masukkan it dengan data j kurang dari data j kurang 1. Masukkan tukar dan data j dan data j kurang 1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di bawah sini. Kita masukkan for integer i. Ini seperti yang awal ya, i kurang dari n. Ini sama i. Input data yang kita input tadi ya. Ini kita tambahkan titik. Terus kita add bubble shot. Bukan integer data dan n. Terus input lagi inline data yang sudah dibandingkan menggunakan bubble shot for integer i dengan 0, i dari dan increment i. Out data i
sebenarnya ada yang salah ya. Oh, ini terbalik. Terus tempatnya tuh di sini. Nah, terus yang ini. Oh, dan ternyata ini tuh harusnya jangan kurang. Harusnya tanda untuk yang kotak. Nah, terbalik. Oke, ini kodenya sudah selesai. Kita sebaran ya. Masukkan jumlah data yang dibandingkan. Nah, misal ke 5 ya datanya. Masukkan data ke 1, angkanya 2, 1, 5. Yang ketiga itu bisa angka 2, angka 5. Keempat tuh angka 13. 5 itu angka 65. Nah, di sini tertera ya jumlah data yang dibandingkan. Nah, ini ada data yang belum dibandingkan menggunakan bubble chart itu 32, 45, 5, 12, dan 65. Nah, ini data yang belum dibandingkannya itu sama ya seperti ini urutannya 32, 45, 5, 12, 65. Nah, kalau ini data yang sudah dibandingkan menggunakan bubble chart-nya itu jadi berurutan. Nah, ini kan dari angka terkecil ya, jadi 5, 12, 32, 45, dan 65. Jadi bubble chart ini ya cukup tergolong mudah ya, dan juga cukup dimengerti soalnya ini data yang belum dibandingkan kan belum menyusun ya. Ini udah menyusun tuh 12, 2, 5, dan 65. Jadi kayak gelembung yang dari kecil agak besar, 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 besar gitu. Jadi kayak berurutan gitu. Oke, mungkin dicukupkan sekian penjelasan bubble chart dari saya. Maaf bila masih bertele-tele dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.